Selamat datang kembali bersama channel Sepenggal Cerita. Pada kisah kali ini, kita mengambil dari akun Twitter @penulismalam94. Tak sengaja masuk ke dimensi lain, perjalanan malam alas roban. Ada sumbangan cerita baru dari sahabat akrabku, Puji. Puji yang biasanya suka melakukan touring sendirian ketika mudik Jakarta-Semarang, kini menjadi sangat amat trauma karena ia tidak mau lagi melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor. Hal itu karena ia sempat masuk ke dalam perkampungan jin saat melewati alas roban. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk cerita kali ini, saya memakai sudut pandang orang pertama, biar teman-teman bisa masuk ke dalam ceritanya. Bulan April, tanggal 26 tahun 2021, saya memutuskan untuk pulang kampung halaman di Jawa Tengah. Awalnya sih saya tidak dikasih izin sama atasan, karena memang saya karyawan baru saat itu. Tapi karena saya punya alasan kuat buat menjenguk adikku yang masih dalam perawatan, akhirnya atasan pun memberi izin, tapi dengan persyaratan aku harus pulang ke Jakarta sebelum Lebaran. Dan juga selama 6 bulan bekerja, saya tidak boleh mendapatkan libur lagi, karena jatahku sudah diambil. Seperti adanya firasat, di hari H sebelum tanggal 26 April, saya sempat telepon ibu sama bapak untuk ngabari kalau aku mau pulang kampung. Tidak seperti biasa-biasanya, mereka justru melarangku buat mudik. Tidak usah mudik toleh, nanti kamu kenapa-kenapa di jalan. Adikmu kan sudah membaik keadaannya, ucap ibu di telepon. Kenapa-kenapa gimana, Bu? Kan saya sudah biasa PP Jakarta sampai kampung naik motor. Lagian, saya sudah kadung bicara sama atasan kalau saya mau mudik besok, jawabku. Karena aku memaksa buat pulang tanggal 26 April, akhirnya mereka pun memperbolehkan, walaupun dengan agak berat hati. Ya sudah, kalau kamu maksa, tapi hati-hati ya di jalan. Takut ada penyekatan juga, namanya kan masih PPKM, jawab bapak singkat. Cerita tanggal 26 April 2021. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta ke Jawa Tengah sekitar pukul 10 pagi. Perkiraanku bisa sampai di Semarang sekitar jam 10 atau 11 malam kalau berkendara santai. Baru saja tiba di Bekasi, ban motorku sudah bocor. Sebenarnya mungkin itu sebuah pertanda supaya saya tidak melanjutkan perjalanan. Tapi aku belum mikir sampai ke situ. Jadi setelah benerin ban motor, aku tetap melanjutkan perjalanan mudik. Karena faktor cuaca dan macet di jalur Pantura, mau tidak mau aku harus beberapa kali menepi sekedar untuk meluruskan kaki yang kesemutan. Karena kelamaan macet, sholat, serta juga berteduh dari hujan. Setibanya di jalur tengkorak atau jalur alas roban, aku melihat jam di tangan menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu sempat ngomong dalam hati, "Aduh, kayaknya kemalaman ini kalau sampai di rumah. Jam segini saja masih ada di jalur alas roban. Mungkin perlu sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 jam saya tiba di rumah." Karena demikian, aku berinisiatif menepikan motor sejenak dan mengirim pesan WhatsApp sama ibu untuk memberitahu posisiku malam itu sudah memasuki
kawasan Alas Roban. Bu, Puji sudah sampai di perbatasan Batang Semarang. Mungkin Puji akan sampai di rumah sekitar jam 12 malam. Setelah aku mengirim pesan singkat, aku kembali lagi melanjutkan perjalanan. Entah karena faktor mengantuk atau kelelahan, aku jadi tidak terlalu memperhatikan jalan. Setelah berkendara hampir sekitar 15 menit, perlahan aku baru sadar kalau dari tadi aku hanya muter-muter di jalan yang sama. Hal itu coba aku pastikan setelah memberikan patokan sebuah warung gubuk dari anyaman bambu yang cuma diterangi lampu kuning redup berada di sisi kiri jalan. Aku sempat menoleh dan agak memperhatikan walaupun sekilas warung itu ditunggui seorang kakek-kakek bungkuk berpunuk yang sedang duduk di luar. Saat berpapasan mata, kakek itu dengan mataku saling beradu pandang. Aku pun mengangguk serta membunyikan klakson sebagai syarat menyapa beliau. Sekitar kurang lebih 1 kilometer kemudian, aku memperhatikan kendaraanku. Ternyata warung gubuk yang harusnya sudah aku lewati muncul lagi di depan. Perasaanku semakin semerawut saat itu, antara panik, takut, bingung, ditambah badan yang lelah, dan juga indikator bensin yang sudah berkedip, menandakan bensin motor mau habis. Membuatku mau tidak mau memberhentikan motor di warung si kakek tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku menyapa 2 kali sambil menengok di kiri kanan, karena ternyata si kakek tidak lagi duduk di kursi depan dan juga tidak di dalam warungnya. Sambil menunggu si kakek, aku coba membuka Google Maps untuk memastikan jalan yang telah aku lalui sudah benar. Karena sepanjang perjalanan masuk kawasan Alas Roban, aku memang tidak menemukan persimpangan jalan. Sayang, ketika aku melihat ke layar HP, ternyata sinyal kosong. Dan anehnya, jam di layar HP sama di jam tanganku pun ikut-ikutan mati. Kamu habis dari mana mau kemana? Suara kakek bungkuk tiba-tiba mengagetkanku dari arah belakang. Mau pulang kampung, Bah, ke Semarang Selatan. Saya dari Jakarta. Tapi malahan bensinku habis dan saya tidak mendapatkan sinyal di sini, ucapku. Oh, begitu ya. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya kamu minum dan istirahat dulu saja di warung Bah, jawab si kakek sambil menyerahkan air mineral botol. Aku perhatikan si kakek ini memang selayaknya orang biasa. Pakaiannya kaos berwarna putih agak lusuh dengan bawahan celana kain berwarna coklat. Beliau pun terlihat wajahnya ramah dengan senyum hangat menawarkan setampah kudapan gorengan yang ia jajakan di warung itu. Ini, kamu makan dulu gorengannya. Tadi kebetulan Mbah habis selesai goreng. Jadi pas masih hangat, tabar si kakek. Dengan lahap, aku langsung mengambil gorengan, tahu dan singkong sambil berbasa-basi berbincang bersama si kakek. Maaf Mbah, Mbah baru ya warungnya buka di sini. Soalnya saya baru lihat. Sudah lama kok Mbah ada di sini. Mungkin kamu saja yang tidak memperhatikan, jawabnya. Si kakek pun banyak bercerita tentang jalan Alas Roban yang sudah banyak berubah saat ini dan juga memberitahukan tempat tinggalnya yang tak jauh dari warung tersebut. Saat si kakek bercerita, mataku juga sambil memperhatikan si kakek. Dan aku membatin rasanya tidak mungkin kalau kakek ini sebangsa demit atau setan penunggu Alas Roban karena keramahannya. Aku pun berusaha untuk positive thinking
Kalau yang aku lihat tadi di warung ini berkali-kali, mungkin sebuah deja vu. Atau karena aku sudah benar-benar kelelahan. Jadi pikiranku melayang kemana-mana. Sesudah aku berbincang-bincang dengan si kakek cukup lama, aku kemudian menanyakan apakah kakek ini jualan bensin. Karena aku berencana untuk melanjutkan kembali perjalanan ke rumah. Mbah, maaf, apa mbah ada jualan bensin eceran juga? Mbah gak jualan bensin, Le. Mbah cuma jualan gorengan saja dan air mineral di warung sederhana ini, jawab si kakek sambil tersenyum ramah. Sebenarnya aku mau nekat untuk tetap melanjutkan perjalanan jika bensin motor habis. Aku bakalan dorong motor ini sampai ketemu warung berikutnya yang berjualan bensin ecer. Tapi si kakek menahan. Le, jangan kamu paksakan lagi perjalanannya. Badan kamu sudah terlalu lelah. Di Alas Roban ini, sulit ada warung yang juga berjualan bensin. Apalagi sudah malam hari begini. Sebaiknya kamu bermalam saja dulu di rumah Mbah. Besok pagi baru kamu bisa lanjutkan kembali. Lagian Mbah takut ada orang jahat di luar sana. Mendengar tawaran beliau, aku pun langsung mengiyakan saja, mengingat badanku sudah lemas, dan juga mataku yang tiba-tiba merasa kantuk luar biasa. Baiklah Mbah kalau begitu, dan maaf sebelumnya kalau saya sudah merepotkan jenengan, jawabku sopan. Si kakek kemudian tersenyum dan menjawab, gak apa-apa Le, sudah seharusnya dan sudah semestinya kita harus saling membantu. Tapi tunggu sebentar lagi ya Le, sebentar lagi Mbah juga mau menutup warung. Tapi sampai gorengan Mbah ini habis dulu. Tak lama kemudian, muncul sebuah mobil sedan berwarna hitam tahun 1990-an yang berhenti tepat di depan warung si kakek. Terlihat seorang pengemudi laki-laki yang bertubuh agak tambun dan juga seorang wanita serta anak mereka yang berusia sekitar 7-9 tahun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam warung. Begitu mereka masuk, tiba-tiba bau anyir menyengat menyeruak ke dalam penciumanku. Kalau bisa aku gambarkan, rasa bau amisnya lebih parah dari bau amis darah ayam dan ikan di pasar. Aku sampai menelan ludah menahan rasa mual. Untuk menghargai tamu yang datang ke warung si kakek, aku berpindah posisi duduk dari dalam warung menuju ke bangku depan sambil menyulut sebatang rokok. Pandangan mata aku arahkan ke jalan sekitar yang benar-benar gelap, minim pencahayaan. Dan kelamaan aku sadar, ternyata tak ada satupun kendaraan yang lewat. Untuk kesekian kalinya, aku mencoba untuk berpikiran baik-baik saja sambil membatin. Buktinya ada mobil yang mampir barusan ke warungnya kakek itu. Berarti memang jalur ini sedang sepi saja. Gumamku dalam hati. Setelah puas melihat pekatnya langit dan jalan malam hari serta menghabiskan sebatang rokok, muncul sedikit rasa penasaranku untuk memperhatikan keluarga yang mampir di warung si kakek tadi. Sebenarnya sih aku berniat untuk menumpang mobil mereka sampai di kota Semarang jika diperbolehkan. Dan motor yang tidak ada bensin itu mau aku titip saja dulu di warung si kakek sementara. Lalu keesokan harinya baru aku ambil kembali. Aku memasang telinga baik-baik, barangkali keluarga itu berbincang-bincang mengenai tujuannya. Aku berharap mereka satu tujuan samaku. Tapi, entah kenapa sama sekali aku tidak mendengar ada suara percakapan di antara mereka. Aku semakin kepo dan mencoba untuk mengintip mereka dari balik jendela depan warung yang terbuka. Anehnya, bapak, ibu, dan anak itu pun melakukan posisi yang sama, yaitu mereka hanya duduk berdampingan dengan kepala tertunduk ke bawah,
tanpa bersuara satu patah kata pun. Setelah aku perhatikan lebih detail, wajah mereka bertiga sangat pucat, dan kalau dipikir-pikir pucatnya benar-benar mirip orang yang kurang darah, atau bahkan mirip dengan seonggok mayat. "Jangan ngelamun, Le. Nanti kamu kesurupan loh," ucap si kakek sambil menepuk bahuku. Seketika aku terhenyak, dan saat menoleh kembali ke dalam warung, 3 orang itu benar-benar sudah menghilang dengan mobil yang terparkir di depan warung si kakek. Aku langsung melongo antara bingung, takut, dan juga pasrah. Dari gelagatnya, si kakek seperti sudah biasa membaca pikiranku yang udah mulai panik, takut, dan khawatir. Lalu dengan tenang dia ngomong, "Apa kamu lihat itu benar adanya kok, Le? Bukan mimpi. Warung Mbah sering didatangi sama arwah korban tabrakan. Gak usah takut, Le. Namanya juga kita hidup berdampingan dengan alam dimensi lain. Seharusnya kita ya takut dengan Gusti Allah, Pangeran yang memberikan kehidupan," jawab si kakek santai. "Bantu Mbah ya, Le. Mbah mau nutup warung. Motormu masukkan saja ke dalam warung, Mbah, biar tidak ada yang mencuri," sambung si kakek. Aku dengan cepat memasukkan motor ke dalam warung gubuk milik si kakek dan segera membantu menutup warung. Sebenarnya ada tanya dalam hati. Bukannya tadi sisa gorengan di tampah si kakek itu terlihat masih cukup banyak? Lalu kalau yang tadi datang arwah penasaran korban kecelakaan, berarti sama saja gorengan milik si kakek itu masih utuh dong. Tapi nggak tahu kenapa pertanyaan itu terhenti di bibir saja. Entah mungkin karena kondisi badan dan mentalku yang sedang tidak stabil, ditambah habis melihat penampakan makhluk halus. Jadi aku tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang kurang begitu penting. Sesudah warungnya ditutup, si kakek mengajakku buat ke rumahnya yang katanya tidak jauh. Aku coba buat pakai senter di HP untuk penerangan jalan, tapi si kakek bilang, "Le, tidak usah pakai lampu itu, nanti mengganggu yang lain. Pakai ini saja, Le," jawab si kakek sambil menenteng lampu minyak di tangan kanannya. Si kakek langsung mengajakku jalan ke arah dalam hutan jati yang keadaannya gelap. Sedikit gambaran yang aku ingat saat itu cuma ada jalan setapak, cukup licin dan agak curam karena beberapa kali aku hampir kepleset. Oh iya, di awal tadi kan aku kasih tahu kalau si kakek ini keadaan fisiknya bungkuk dan berpunuk. Lah, tapi pas jalan kok bisa cepat banget, dan juga kakinya si kakek ini seperti tidak napak ke tanah. Karena saat beliau jalan di depanku, aku seolah tidak dengar bunyi suara langkah kaki, selain bunyi langkah kakiku sendiri. Setelah melewati jalan setapak naik turun dan agak berbelok, akhirnya aku bisa melihat ada sebuah perkampungan yang bisa dibilang terang dan ramai sekali. Pikiranku menolak buat percaya masa ada kampung di tengah hutan sudah begitu ramai lagi. Pas aku masuk ke dalam gapura kampung, mataku disuguhkan dengan beberapa dokar yang berjejer, dan si pengemudinya saling berkumpul asik, berbincang satu sama lain. Lalu kemudian aku melihat ada pasar malam yang menjajakan barang dagangan di pinggir jalan. Suasananya benar-benar riuh ramai, selayaknya di pasar orang berdatangan sambil melihat-lihat barang, dan juga ada transaksi tawar-menawar di sana. Keanehan berikutnya yang aku perhatiin adalah pakaian mereka ini bukan dari tahun 2000-an. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang memakai kain kebaya. Si kakek kemudian menunjukkan rumahnya yang bisa dibilang cukup luas, terbuat dari kayu jati. Beliau pun mempersilahkan aku masuk dan menyuguhkan air putih dari dalam kendi tanah liat. "Gimana, Le, suasananya di sini?"
Tanya si kakek sambil tersenyum. Aku hanya menjawab ala kadarnya saja sambil menganggukkan kepala, karena memang suasana hati serta pikiran yang carut-marut membuatku agak malas berbicara. Le, kamu tidur saja di kamar itu. Silakan beristirahat ya. Mbah mau ke pasar dulu membeli keperluan untuk jualan di warung. Oh iya Mbah. Mbah mau berpesan, jika Mbah sedang tidak ada di rumah ini, kamu jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun nanti kamu dengar suara riuh orang-orang kampung, sebaiknya tidak dihiraukan saja. Jika esok pagi kamu sudah bangun dari tidurmu, lekaslah pulanglah ke rumahmu dan jangan lupa untuk berdoa sebelum berpergian. Ucapnya sambil bersiap untuk keluar rumah. Sesudah dapat izin untuk menempati kamar kosong, aku langsung masuk dan merebahkan diri di atas anyaman tikar yang tersedia di kamar. Perlahan, rasa kantukku mulai datang dan akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba terbangun mendengar suara sinden dan gamelan Jawa di luar rumah. Suara itu benar-benar jelas di telingaku, persis seperti ada hajatan besar di sana. Aku yang penasaran pun mencoba mengintip keluar rumah dari celah yang terbuka. Dan mataku terbelalak saat yang aku lihat adalah sekumpulan dedemit sangat mengerikan. Ada arak-arakan manten yang ternyata mereka semua adalah kumpulan pocong. Aku kaget dan sangat syok. Mulutku sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nafasku ikut memburu dan kedua bola mataku masih memperhatikan keadaan di luar rumah yang sedang ramai. Belum selesai sampai di situ, kengeriannya sangat berlanjut. Aku ingat betul sekeluarga yang datang ke warung si kakek pun ternyata ikut hadir dalam acara tersebut. Namun dengan tubuh dan kepala mereka sudah hancur berlumuran darah. Seketika muncul rasa mual dan pusing yang tidak tertahankan melihat pemandangan itu. Aku pun bahkan sampai tidak sadarkan diri. Mas, tangyo mas, ucap seorang laki-laki parubaya yang membangunkan. Pelan-pelan aku membuka mata, ternyata langit sudah nampak terang. Dan aku benar-benar seperti orang kebingungan, karena posisinya aku lagi tertidur di motor. Pas aku nengok ke belakang, ada pohon beringin gede besar. Mas, sejak kapan tidur di sini? Lebih baik mas tidur di pom bensin saja. Kalau di sini tidak aman mas, sambung lelaki itu. Aku yang masih lemas mencoba mengingat kejadian aneh semalam dan menceritakan ulang tentang apa yang terjadi samaku. Tapi lelaki itu kayak biasa saja dan menanggapinya. Ah, sudah biasa itu mas. Saya ya sudah sering melihat hal seperti itu. Kejadian mas ini bukan sekali dua kali, bisa jadi puluhan kali. Beruntung mas dipertemukan dengan penunggu kakek-kakek atau yang disebut sesepuh di sini. Bahkan pengendara yang lain pernah loh sampai ditemui kuntilanak ataupun boncengi kuntilanak dari alas roban ini. Oh iya, dari cerita mas, saya mengambil kesimpulan, mungkin masnya nggak sengaja masuk ke alam jin, karena percaya tidak percaya, sepanjang jalur alas roban, perkampungan, bahkan konon katanya ada istana jin. Banyak juga pengendara motor yang hilang dan tidak diketemukan lagi. Dan mitos-mitosnya di hari-hari tertentu, sering ada suara gamelan, atau seperti ada orang hajatan, karena bangsa jin sedang merayakan pernikahan. Mendengar penjelasan itu, lutut dan tumitku berasa lemas. Aku nyalakan kembali HP-ku yang sudah mati, dan setelah aku nyalakan, aku melihat jam menunjukkan pukul 7 pagi. HP-ku tidak lama kemudian terus-menerus berbunyi menerima pesan dan voice note yang masuk dari ibu. Isinya sudah tentu beliau khawatir aku belum tiba-tiba.
tidak ada kabar, dan tidak juga sampai di rumah. Aku lalu mencoba menghubungi ibu. Ada nada kelegaan di sana saat mengetahui aku baik-baik saja. Aku berbohong sama ibu dan bapak kalau aku bermalam dulu di penginapan karena terlalu lelah melanjutkan perjalanan. Aku memutuskan untuk tidak mau bicara apa adanya, takut mereka jadi kepikiran. Akhirnya, cerita akibat dari kejadian mistis itu, aku sama sekali tidak mau lagi pulang mudik dengan touring motor. Aku pun memilih untuk naik bus pulang Jakarta dan motor metik lebih baik dipaketin. Oh iya, pas sampai di rumah. Ingatkan kalian aku cerita kalau dikasih minum air mineral sama kakek bungkuk? Nah, begitu sampai di rumah, botol air minum itu pun berubah bentuk. Terlihat seperti botol kemasan air mineral yang sudah lama dan isi airnya sangat kotor dengan banyak jentik-jentik nyamuk. Baiklah kawan, sekian dulu cerita kali ini ya. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu menonton akun Sepenggal Cerita. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama konten-konten YouTube Sepenggal Cerita yang tentunya menarik.